Ya, kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Dari ukuran penyebaran data nanti ada 3 macam ukuran yang harus kita cari dan kita pahami, yaitu ada yang namanya simpangan rata-rata atau simpangan rataan, kemudian ada ragam atau variansi, yang terakhir simpangan baku. Langsung saja kita ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata di sini itu adalah sekumpulan data, adalah rata-rata dari selisih nilai mutlak nilai semua datar terhadap nilai rata-ratanya. Oke, dirumuskan dengan seperti ini. Simpangan rata-rata dilambangkan dengan SR. Maka untuk mencarinya tinggal kita mencari jumlah dari nilai mutlak data dikurangi dengan rata-rata data tersebut dibagikan dengan banyak data. Oke, untuk lebih memahami kita langsung ke contoh soal. Hitunglah simpangan rata dari kumpulan data ini. Ada 4, 5, 5 sampai terakhir 9. Oke, kita jawab. Dari data yang ada di sini itu diketahui banyak datanya atau N-nya itu sama dengan 10. Ini N-nya, N-nya ketemu 10. Dari N sama dengan 10 ini nanti kita cari nilai rata-ratanya dengan cara kita jumlahkan semua datanya. Mau dari 4 tambah 5 sampai tambah 9. Itu ketemu nilai 66. Dibagi banyak data adalah 10. Ini sudah menunjukkan nilai rata-ratanya. Sekarang untuk mencari nilai simpangan rata-ratanya gunakan rumus yang tadi, yaitu kita jumlahkan mulai dari suku pertama atau data pertama sampai data terakhir. Ini kita jumlahkan. Data pertama kan 4, berarti 4 dikurangi dengan rata-ratanya. Oke, dimutlakkan sampai terakhir nanti ketemu nilai data ke-9 ya, dikurangi dengan rata-ratanya. Kenapa di sini ada angka 2? Angka 2 di sini itu menyatakan 9-nya kan ada 2. Jadi kita bisa pakai salah satu saja, tinggal kita kalikan 2 kali nilai tadi. Maka ketemu nilai masing-masing nilai mutlaknya. Ingat mutlak hasilnya negatif menjadi positif. Contoh 4 dikurangi negatif 6,6, maka ketemu negatif 2,6 kan, karena dia mutlak maka menjadi positif. Anda jumlahkan semua kemudian dibagi 10, ketemu nilainya 14 per 10, diperkecil menjadi 14, ditambahkan sehingga simpangan rata-ratanya ketemu 14. Oke, saya lanjut. Oke, untuk data berkelompok yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi, simpangan rata-rata juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini, yaitu sigma jumlah dari frekuensi dikali nilai mutlak data dikurangi rata-rata dibagi dengan banyak data. Oke, hampir sama dengan rumusnya ya. Kita langsung ke contoh soal. Nih, ini soalnya ada sebuah tabel distribusi frekuensi. Tugas kita adalah menentukan nilai simpangan rata-ratanya. Oke, maka untuk menjawabnya kita perlu menambahkan 4 kolom pada tabel distribusi frekuensi tersebut, kemudian dilengkapi dengan isikan kolom yang ada. Oke, ini kan sudah ada di soal. Yang perlu kita tambahkan adalah nilai tengah. Nilai tengah dari kelas pertama sampai kelas ke terakhir. Nanti saya tambahkan nilai tengah, dapat dicari dengan menggunakan rumus ini kan, 40 ditambah 44 dibagi 2, maka nilai tengahnya ketemu 42 sampai di klaster terakhir. Oke, kalau sudah, tugas kita kan mencari nilai rata-rata. Ingat, rata-rata di sini adalah ini, nilai tengah dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan banyak data. Banyak datanya sudah ketemu 40. Ini sudah ketemu. Tinggal kita kalikan 2 dikalikan 42 hasilnya
84. Nanti Anda lakukan seperti itu mulai dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Misalkan kelas terakhir kan tengah kelasnya kan 62 dikalikan dengan 6 menghasilkan 372. Nanti ini semua Anda jumlahkan sehingga menghasilkan 2100. Kalau sudah, ini bisa ketemu nilai rata dimasukkan 2100 dibagi dengan banyak data sehingga ketemu 52,5. Ini nanti sebagai nilai rata. Kalau sudah, gunakan tabel selanjutnya, gunakan kolom, yaitu sigma nilai data pertama dikurangi dengan nilai rata. Kelas pertama kan datanya kan 42 tengahnya, dikurangi rata-ratanya negatif 52,5 sehingga ketemu, karena dia mutlak maka negatif jadi positif, ketemu 10,5 sampai data terakhir. Oke, kalau sudah, sekarang kalikan dengan frekuensi di kolom terakhir. 10 frekuensi kan 2, berarti 2 dikali 10,5 menghasilkan 21. Lakukan sampai kelas terakhir, maka nanti ini sudah ketemu di kelas terakhir. Dari 9,5 ini kan saya kalikan 6 dikali 9,5 hasilnya 57. Kalau sudah Anda jumlahkan mulai dari kelas pertama sampai kelas terakhir, ini jumlahkan ketemu 184. Maka dari sini untuk ketemu SR tinggal Anda bagi saja 184 dibagi dengan banyak data. Ini banyak datanya ketemu 40 sehingga simpangan rata-ratanya ketemu 4,6 ya. Jadi yang perlu tambahkan kolom nanti seperti ini, perlu tambahkan nilai tengah kelas, ditambahkan frekuensi kali tengah kelas, kemudian nilai mutlak, kemudian frekuensi dikali nilai mutlak, jumlahkan, maka nanti akan ketemu. Itu untuk nilai simpangan rata-rata baik data tunggal maupun data kelompok. Selanjutkan ke ragam. Ragam atau varian itu adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data tersebar. Ragam itu dilambangkan dengan S kuadrat. Ini ragam dilambangkan dengan S kuadrat. Maka untuk mencari ragam itu dapat kita gunakan simbol ini, yaitu jumlah data. Mulai dari data pertama nanti Anda cari data pertama dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyak data. Itu untuk ragam. Dari ragam nanti kita bisa mencari yang namanya simpangan baku. Simpangan baku itu dilambangkan dengan S saja. Ini dilambangkan dengan S. Maka untuk mencari S, ya kita hilangkan akarnya, pangkatnya. Maka S sama dengan akar S kuadrat. Atau kalau dijabarkan itu sama dengan ini, sigma data dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi banyak data. Oke, kita ke contoh soal. Contohnya, hitunglah nilai ragam dari simpangan baku dan simpangan baku dari data ini 6, 8, 7, 9, 10. Oke, coba kalau kita lihat banyak datanya berapa di sini. Banyak datanya ada berapa? Oke, saya tuliskan N sama dengan berapa? Datanya ada 5 kan. Oke, berarti nanti kelima data ini harus kita olah. Pertama kita hitung dulu nilai rata-ratanya, berarti semua data saya jumlahkan 6 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 10 ketemu 40 dibagi 5 sehingga menghasilkan 8. Oke, kalau sudah kita masukkan ke rumus S tadi, ragam atau varian, berarti 6 ini kan data pertama, 6 saya kurangkan dengan 8 dikuadratkan, lakukan sampai data terakhir itu 10 tadi, 10 dikurangi dengan
8 dikuadratkan. Oke, maka ketemu 6 kurangi 8 kan berapa? Min 2. Min 2 kuadrat sama dengan 4. Ini 0 kuadrat ya 0. 7 kurangi 8 min 1 min 1 kuadrat 1. 9 kurangi 8 1. 1 kuadrat 1. Terakhir 2 kurangi 8 10 kurangi 8 kan 2. Dikuadratkan ketemu 4. Sehingga kalau saya jumlahkan ketemu 10 bagi banyakkan 5. Jadi S nya atau ragam atau varian ketemu 2. Untuk mencari simpangan baku ya gampang, tinggal kita akarkan hasil dari ragam, ketemu akar 2. Jadi itu hubungan antara ragam dengan simpangan baku. Nanti kalau pada data kelompok juga berlaku cara seperti ini, tinggal kita tambahkan tabel sama seperti di simpangan rataan tadi ya. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Jika ada pertanyaan bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih.